qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu wa fi riwayatin farjahu falyatawaddo. Kata Nabi, siapa saja orangnya yang megang kemaluan maka wajib wudu. Bahkan di dalam hadis yang lain, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijabun wala satrun faqad wajaba alaihi alwudu. Kata Nabi, bila mana seorang kamu menyentuhkan, memegang tangannya kepada kemaluannya sementara enggak ada penghalang, maka wajib wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yanqudul wudu'a massul wadihi wal khunsa juz'an walau sahwan aw mukrahan min qubuli adamiyyin wadihin farjin aw dhakarin hatta qulfatihil muttasilati walau ba'dan minhuma munfasilan in baqiya ismuhu aw duburihi wa huwa multaqal manfadi. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan akan wudu, massul wadihi, oleh memegangnya manusia yang tulen, jelas laki-lakinya atau perempuannya. Wal khunsa, dan banci, juz'an, memegang akan satu juz, walau sahwan, sekalipun memegangnya yaitu lupa, au mukrohan, sekalipun orang yang memegangnya yaitu terpaksa, dipaksa, min qubuli adamiyin, juznya, memegangnya daripada kemaluan depan manusia, wadihin, yang jelas, farjin, farjinyakah, wa dhakarin, atau dhakarnya, hatta qulfatihi al-muttasilati, sampai-sampai kulupnya yang masih nempel, walau ba'dan minhuma, sekalipun sebagian daripada farji dan zakar, munfasilan, sekalipun buntung, pisah, in baqiya ismuhu, jika masih ada oleh penamaan kubul atau dubur, kubul, au duburihi, atau memegang duburnya bangsa Adam, wa huwa multaqal manfadi, dubur itu tempat bertemunya lubang. Fala yanqudu batinu fala yanqudu batinu safhatin wa unsayani
wa anatun wa sya'run nabata fawqa dzakarin aw farjin, maka tidak membatalkan oleh bagian dalam lipatan dubur dan 2 biji, tidak membatalkan memegang 2 biji dan bulu kemaluan dan bulu yang tumbuh di atas zakar atau farji, minhu daripada dirinya, ay minal masi, yakni daripada orang yang memegang, au min ghairihi atau dari selainnya, punya orang lain, idh huwa afhasu, karena punya orang lain itu lebih keji, bijuz'in min batinir rohati, memegangnya dengan juzuk daripada bagian dalam telapak tangan, wa butunil asabi'i, dan bagian dalam jari-jari, aywal munharifi ilaihima, yakni dan pinggiran kepada telapak tangan dan jari, indan tibaqir rohataini, ketika menutup 2 telapak tangan, ma'ayasiri tahammulin, serta sedikit menekan. Wala farqa baina kaunil yadi masatan lidzakari aw mamsusatan lahu, tidak ada beda antara keadaan tangan itu memegang bagi zakar atau terpegang bagi zakar. Kabiran ayil adamiyil mamsusi, padahal besarkah, gede, yakni orang manusia yang dipegang, kubuluhu au duburuhu, kubulnya atau duburnya, saghiran atau masih kecil, walau ibna yaumin, sekalipun yang dipegang itu anak umur 1 hari, lisidqi ismil qubuli wad duburi alaihi, karena mengenainya penamaan kubul dan dubur atas anak umur 1 hari, walau waladahu, sekalipun yaitu anak sendiri, walau maitan, sekalipun yang dipegang itu mayit, libaqail ismi, karena masih adanya nama kubul, wasyumulil hurmati, dan mencakupnya keharaman. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa yang menyebabkan wudu itu batal ada 4. Dan malam hari ini akan memasuki poin yang nomor 3. Penyebab wudu itu batal. Apa yang nomor 3? Wa yanqudul wudu'a massul wadihi wal hudsa juz'an walau sahwan aw mukrahan min qubuli adamiyyin wadihin farjin wa dhakarin hatta qulfatihil muttasilah walau ba'dan minhuma munfasilan in baqiya ismu aw duburih. Jadi yang ketiganya yang menyebabkan wudu itu batal adalah bila mana kita, orang yang jelas ke laki-lakinya, atau banci, orang yang mungkin laki mungkin perempuan karena 2 alat kelamin ada. Bila kita memegang
kemaluan manusia. Jadi yang ketiga, memegang kemaluan manusia. Itu membatalkan wudhu, tentu tanpa penghalang. Memegang kemaluan manusia. Wudhunya batal. Bagaimana kalau dia kebetulan punya sapi, habis wudhu mau sholat isya, dipegang-pegang tuh sapinya, burungnya, ama dia punya wudhu, kira-kira wudhunya batal enggak? Hah? Halo, batal enggak? Kenapa? Bukan manusia. Emang agak dosa? Ini enggak ngomongin dosa apa kagak. Kita lagi ngomongin wudhu tuh batal apa enggak. Begitu. Jadi yang membatalkan wudhu tuh memegang kemaluan manusia. Itu membatalkan wudhu. Bagaimana kalau kita lupa? Kalau kita punya wudhu, pegang aja. Mau lupa ke, mau sengaja ke, pokoknya judulnya megang. Umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Umumnya satu ucapan akan mencakup berbagai keadaan. Sama dia sengaja megangnya, sama ada dia tidak sengaja lupa. Kalau megang kemaluan manusia mah wudhunya batal. Ingat, yang batalin ini megang sekali. Kalau megang 2 kali enggak batal. Bener enggak? Kenapa? Udah batal. Kalau udah batal jangan diomongin. Begitu. Kalau udah batal, kan megang udah batal, megang lagi, batal lagi, lah kagak, wudhu belum, maka nggak ada urusan orang yang belum wudhu. Begitu. Bagaimana kalau dipaksa? Ayo pegang nggak? Kalau kagak gua tembak nih. Daripada takut mati, pegang juga. Wudhunya batal nggak? Batal karena megang. Rumusnya megang. Mau kesadaran sendiri ke, mau dipaksa-paksa ke, kalau judulnya megang mah wudhunya batal. Batal. Kemaluan tuh mana? Mau depan ke, mau belakang ke. Kalau judulnya kemaluan, itu batal. Kemaluan tuh apa? Rudal. Siemen, begitu. Itu kalau dipegang batal. Bagaimana kalau megang kulupnya? Udah gede belum sunat? Kulupnya doang yang kita pegang. Begitu. Batal enggak? Kulup. Kenapa? Batal enggak? Kenapa batal? Masih nempel, nyetrum, masih nempel dia. Bagaimana kalau udah dipotong, ditaruh tuh di kelapa muda? Orang dulu begitu. Kalau dia sunat, kita pegang punya wudhu, batal enggak? Kenapa? Bukan kemaluan. Begitu. Kalau dipotong. Kalau masih nempel, masih disebut kemaluan. Kalau masih nempel. Begitu. Gitu. Digoyang-goyang juga nanti si emen hidup.
Benar nggak? Tapi kalau yang ada di itu tuh, kelapa muda itu dia dipegang-pegang aja. Hidup nggak emennya? Lah kagak. Tuh begitu hukum tuh. Begitu. Bagaimana kalau kebetulan jalan-jalan ini munfasilan, ini walau munfasilan. Munfasilan. Jadi kurang walau munfasilan. Jadi kalau kemudian kita nemu pulang dari masjid, jalan apa itu ya, kayak pukulan beduk tuh. Apa itu? Loh, barang orang buntung kita pegang, punya wudhu, batal nggak? Batal nggak? Enggak. Batal nggak? Kenapa? Iya, megang kemaluan manusia. Kemaluan manusia, mau buntung ke, mau masih nempel ke, kalau memegang kemaluan manusia batal. Bagaimana tuh kalau yang udah buntung tuh dibakar jadi abu, kita pegang, batal nggak? Halo, batal apa kagak? Hah? Kenapa enggak? Megang abu, bukan megang. Iya, begitu. Pokoknya megang kemaluan, mau dipaksa mau tidak. Megang kemaluannya mau sengaja atau lupa. Megang kemaluannya apa masih nempel atau udah buntung. Kalau janjinya megang kemaluan mah wudunya batal. Karena judulnya megang kemaluan. Batal. Catatannya in baqiya ismu kalau buntung. Kalau masih disebut zakar. Kalau udah dibakar menjadi abu, namanya megang abu. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Lah dia juga megang abu. Begitu. Termasuk juga batal megang dubur. Mana yang disebut dubur tuh? Dubur itu, yang dimaksud dubur adalah rumah kancing. Tuh yang hitam-hitam. Itulah yang batalin. Yang mana yang hitam-hitam itu? Begini, nanti selesai ngaji nih, temennya suruh buka celananya, suruh nungging. Udah biar tahu mana yang hitam itu. Itu tuh dubur namanya. Begitu, ntar aja habis ngaji, jangan sekarang. Nanti, sebab kalau sekarang viral. Kalau sekarang, nanti habis ngaji, coba lo nungging. Gua pengen lihat dubur tuh mana. Begitu aja. Yang hitam, itulah yang disebut dubur. Begitu. Bagaimana kalau megang pantat? Batal nggak tuh wudunya? Kenapa? Bukan dubur. Bagaimana kalau megang telur? Ente punya wudu, telurnya gatel. Ente garuk-garuk tuh telur. Batal nggak? Hah? Kenapa? Bukan kemaluan. Mr. P. Begitu kata orang sono. Begitu, pakai mister lagi. Begitu. Gitu. Iya itunya tuang waria itunya. Ininya nih yang batal. Kalau telurnya kagak. Begitu telurnya. Begitu. Ada orang punya telur 3. Dia wasiat sama anaknya, kalau ayah wafat, lu kudu bagi adil telur 3 ini tanpa dipecah. Begitu.
Jadi akhirnya punya anak dua, satu laki, satu perempuan. Nih bagaimana? Akhirnya dia telur tuh dibagi juga. Begitu tuh. Bagaimana? Ada telurnya 4, ada juga begitu maksud. Makasih perempuan begitu. Dia pegang atu telur, perempuan dapat 3, dia atu. Kok? Iya, kalau kan punya 2 telurnya. Jadi totalnya 3, perempuan juga 3, begitu. Kalau megang biji itu, megang biji, ini vulgar, nggak apa-apa mau ngaji, biar paham. Pegang biji tuh, punya wudhu, batal nggak? Kenapa? Gitu. Waduh, kemarin-kemarin sih gua wudhu itu, ya kagak ngaji namanya. Ya, nggak paham mana yang dia maksud zakar. Enggak, kalau biji mah wa unsayani, kata Syekh Nawawi. Bagaimana kalau memegang bulu di atas kemaluan? Bahasa Arabnya ana. Ini kemaluan di atasnya, bukan di kemaluannya. Kita pegang tuh bulu, punya wudhu, batal nggak? Kenapa? Bukan kemaluan, megang apa? Bulu. Bagaimana kalau bulunya percis di kemaluan? Di kemaluan bulunya, kita pegang bulunya, batal nggak? Kenapa batal? Megang apa? Batal kagak? Oh kagak, kenapa? Megang bulu. Pahami nih ngaji. Jadi yang batalin tuh megang apa? Kemaluan. Kalau bulu enggak. Begitu. Namanya megang bulu. Begitu namanya. Enggak batal. Begitu. Iya, begitu. Ini biar kita paham. Begitu. Bagaimana kalau megangnya punya sendiri, bukan punya orang, punya sendiri kita pegang, batal nggak? Kenapa batal? Iya, megang kemaluan, begitu. Mau punya siapa ke? Punya sendiri, batal nggak? Batal. Bagaimana kalau megangnya punya orang? Punya orang. Ada temannya lagi tidur, dia dipegang aja. Batal nggak? Kenapa? Megang kemaluan. Nah, yang batal siapa? Yang dipegang? Batal nggak? Hah? Iya, yang batal ini yang megang apa yang dipegang? Yang megang. Maka ada teman kita tidur, kita pegang tuh burungnya. Yang batal siapa? Iya, siapa? Kita teman kita. Kenapa enggak? Dia enggak megang. Ini megangnya nih, siapa yang megang? Kecuali beda kelamin. Perempuan bab lain tuh, karena belum megang aja bersentuhannya udah batal, itu bab lain. Jadi yang batal tuh yang megang, mau punya sendiri ke, mau punya orang lain ke. Bagaimana kalau kemudian zakarnya itu sudah impoten, megangnya tuh zakar udah impoten, udah hidup juga kagak, dipegang, batal nggak? Kenapa? Iya, megang kemaluan, mau impoten mau masih seger, begitu. Sebab beda antara umur 16 sama 61, walaupun itu angkanya rada mirip. Kalau 16 itu namanya pandangan hidup, baru mandang doang udah hidup.
Itu 16. Kalau udah 60-an ke atas, namanya perjuangan hidup. Berjuang aja belum tentu hidup, apalagi agak berjuang. Bener nggak Bang? Begitu. Tuh, begitu. Bagaimana kalau tangannya ini setruk yang megang? Udah begini-begini dia megangnya, megang kemaluan. Udah tangannya semper namanya. Begitu, megang batal nggak? Kenapa? Megang, mau tangannya semper ke, masih normal ke, rumusnya megang. Tuh kajian hukum kayak begitu. Begitu. Nanti kalau ada yang ditanya ntar nih habis kelar, jangan sekarang nanyanya, ditahan dulu. Begitu. Kalau mau diprotes ya ntar habis selesai saya ngurai, biar kelar dulu. Bagaimana kalau kemudian itu yang kita pegang itu adalah masih bocah, baru juga lahir, kita nyebokin anak kita yang umur setahun lah, kita cebokin dia kencing, batal nggak wudhu kita? Kan masih kecil. Kenapa batal? Iya, megang kemaluan manusia. Mau umur berapa ke? Bagaimana megang punyang kongkong? Batal nggak? Kenapa? Megang kemaluan, kabiron engkongkong ke, sogiron bayi ke. Kalau dimaksud megang kemaluan manusia, batal adanya. Tuh kemaluan tuh, batal adanya. Walaupun umur sehari baru ceret orok, judulnya megang kemaluan, batal tuh. Megang judulnya, biar baru ceret. Bagaimana engkongkong? Apalagi gitu, pokoknya manusia, mau bocah mau engkong. Tapi kalau memegang kemaluan kingkong, bagaimana kira-kira? Batal apa enggak? Kenapa? Bukan manusia. Iya, begitu, bukan manusia. Ini rumusnya manusia. Bagaimana kalau kemaluan anak kita? Anak kita, dia kencing, kita pegang aja, batal nggak? Kenapa? Megang kemaluan. Mau anak kita ke, mau anak tetangga ke, kalau megang kemaluan mebat, siapa yang batal? Yang megang. Bagaimana kalau udah mati? Ada orang udah mati, mandiin, iseng banget ini tukang mandiin. Begitu. Itu burungnya dimainin sama dia. Punya wudhu, batal nggak? Tapi udah mati orang ini, batal nggak? Kenapa? Megang kemaluan manusia. Mau manusianya masih hidup ke, ngelawan masih hidup, iya mau ngelawan ke mau kagak ke. Begitu. Mau masih hidup mau udah mati, kalau megang kemaluan manusia, kenapa? Karena masih nama kemaluan. Lanjutannya memegang, bukan menyentuh. Megang itu beda menyentuh. Ingetin. Nanti nih yang keempat, menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Ini memegang. Kalau megang pakai apa? Tangan. Kalau nyentuh, apa aja. Kalau nyentuh, nih kita bedakan antara megang dan menyentuh. Ada titik perbedaan antara memegang dan menyentuh. Saya bedah menyentuh.
perempuan yang bukan mahram nanti kita pertemuan mendatang. Perlu dipahami ada perbedaan antara megang dan menyentuh. Satu perbedaannya, kalau memegang yang batal wudunya yang megang, yang dipegang mah tidak batal. Beda dengan menyentuh. Kalau bersentuhan kulit laki perempuan yang batal dua-duanya, mau yang nyentuh maupun yang disentuh. Begitu. Kalau ngomong megang yang melakukan, yang dipegang kenapa nggak dihukum? Korban. Gitu. Di mana-mana juga yang dihukum adalah tindakan pelaku, bukan korban. Begitu. Kedua, kalau berbicara megang tidak mesti berbeda jenis kelamin. Biar sama-sama jenis, satu jenis kelamin ke, kalau megang mah batal yang megang. Berbeda bersentuhan. Kalau bersentuhan, kalau satu jenis kelamin yang sama enggak batal. Laki nyentuh laki, perempuan nyentuh enggak. Kenapa? Karena dia menyentuh. Menyentuh mah adalah syaratnya dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Kalau megang kagak disyaratin, beda jenis kelaminnya. Biar laki sama laki, kalau megang mah batal. Siapa yang batal? Yang megang. Begitu. Kalau berbicara megang cukup satu orang. Kalau menyentuh nggak bisa satu orang. Kudu ada dua orang. Kalau megang kita bisa nggak megang punya kita? Ya satu orang jadi. Kalau menyentuh nggak bisa. Kulit kita sama kulit kita nggak batal. Kudu dua orang. Itu perbedaan megang dan nyentuh. Kalau megang, mau dia itu mahram, mau bukan anak kita, kita pegang burungnya, batal. Kalau megang, kalau menyentuh, yang bakal batal non mahram. Ntar besok, pertemuan selanjutnya. Jadi kalau masih mahram, kita salim dengan ibu kita, enggak batal. Tapi kalau megang kemaluan, ibu kita megang kemaluan kita, anaknya nyebokin, maka batal. Begitu. Berikutnya kalau megang kemaluan. Kalau menyentuh, mau kemaluan mau bukan. Kulit jadi. Kulit. Kalau nyentuh, kita megang tangannya si cewek, wudu kita batal. Begitu. Tapi kalau memegang mah khusus kemaluan. Kalau menyentuh mau kemaluan mau bukan. Itu menyentuh. Kalau menyentuh bakal batal. Kalau memegang enggak ada syarat umur. Mau yang dipegang yang dipegang itu bayi baru brojol kek, mau kakek-kakek kek, silakan. Itu wudunya batal. Tapi kalau menyentuh syarat umur. Kalau masih kecil mau 3 tahun salim sama kita anak tetangga kagak batal sebab belum sampai
batas syahwat. Terakhir, yang namanya memegang pakai tangan. Yang mana yang disebut tangan nih? Ingat kalau ngomongin megang begini, ada dua nih tangan kita nih. Ada telapak tangan, ada jari. Aduin. Semuanya tangannya biar ngerti. Diadu. Jangan ini, jari ntar. Ini aja nih. Roha. Tuh begitu. Yang ketutup namanya membatalkan wudhu. Daripada telapak tangan dalam. Yang ketutup batalin wudhu. Yang kebuka enggak batalin. Ini kebuka enggak ini? Hah? Cek, kebuka enggak? Ini nih. Iya, saudara gatel burungnya pakai ini. Digosoknya, batal enggak? Kenapa? Dia bukan megang. Alatnya nyentuh namanya. Begitu. Kalau jari begini. Jari nih. Tuh begitu. Jari begini jari. Nih tangannya tuh kayak gitu tuh. Ininya nggak nempel. Liatin saya tuh. Jari namanya. Nah. Itu jari namanya. Ini biar bisa mana yang batal, mana yang tidak. Yang ketutup batal. Yang kebuka enggak. Ini begini caranya. Bukan begini ngajarinnya. Kalau begini salah. Sebab ini kebuka. Berarti enggak batal. Tuh begini nih. Kebuka enggak ini? Hah? Kebuka. Enggak begitu. Mana dalam untuk telapak tangan begini. Itu namanya telapak tangan. Butunur roha. Ini batalin. Kalau jari begini. Tuh kalau begini kelihatan. Kalau jari begini. Tuh. Kalau begini, ini ketutup enggak? Ah, batal. Begitu. Kalau jari caranya begini. Yang ketutup batal. Yang enggak ketutup enggak batal. Kalau pakai ini ente gatel, garuknya pakai gini jepit. Batal enggak? Kenapa? Bukan alat megang. Tuh begitu. Pakai ini. Batal enggak? Nih ente punya burung. Digituin punya wudhu. Batal enggak? Hah? Kenapa? Bukan alat megang. Ujungnya ini kebuka. Makanya cek aja. Sebelum kita ngomong batal, coba diadu. Kelihatan apa ketutup? Begitu. Pakai ini. Dipegang nih burungnya. Pakai ini. Batal enggak? Kenapa? Bukan alat megang. Tuh kalimat megang. Beda antara megang sama menyentuh. Kalau ini namanya nyentuh. Kalau megang kudu pakai ini. Misalnya megang mic namanya nih. Megang. Namanya megang. Ini bahasa mempengaruhi hukum. Sekarang berbicara dalil. Dalilnya dari mana? Bahwa megang kemaluan itu membatalkan wudhu. Di dalam hadis yang sahih, di mana Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam kitab sunannya, Imam Malik riwayatkan juga di dalam kitab Al-Muwatta'nya, Nasai
meriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, sampai Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu wa fi riwayatin farjahu falyatawaddo. Kata Nabi, siapa saja orangnya yang megang kemaluan, dalam satu riwayat memegang zakar, dalam satu riwayat kemaluan, lebih umum depan atau belakang. Kalau zakar depan doang, maka wajib wudu. Itu menunjukkan megang kemaluan itu batal wudu. Megang kemaluan. Berbeda walaupun sama-sama organ tubuh. Ini kemaluan, ini organ tubuh kita. Tangan organ tubuh kita. Megang tangan enggak ada rasa-rasa. Tapi kalau megang kemaluan bakal ada rasa. Maka muncul ada ajaran haram onani. Itu megang kemaluan. Begitu. Kata Nabi, siapa megang kemaluannya wajib wudu. Siapa yang wajib wudu? Ya yang megang. Yang dipegang beda hukum. Enggak batal kecuali beda kelamin. Itu karena udah nyentuh dulu. Begitu. Bahkan di dalam hadis yang lain, Ibnu Hibban riwayatkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, termasuk juga Imam Al-Hakim menghukumi sahih di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Abu Hurairah mendengar bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijabun wala satrun faqad wajaba alaihi alwudu. Kata Nabi, bila mana seorang kamu menyentuhkan, memegang tangannya kepada kemaluannya, sementara enggak ada penghalang, langsung megangnya, enggak ada penutup, langsung megangnya, maka wajib wudu. Kata Nabi, megang. Tapi kalau ada penghalang, dia pakai sarung, dia gatel banget, digaruk-garuk sarungnya. Begitu. Enggak batal wudunya. Kenapa? Kenapa enggak batal? Karena megang sarung, bukan megang kemaluan. Begitu. Enggak batal, ada hijab, ada sutra, ada penghalang. Begitu. Dia zakarnya pakai helm, namanya orang sebut kondom. Pakai helm, pegang tuh, batal enggak? Kenapa? Iya, megang kondom, bukan megang kemaluan. Sebab nabinya menyatakan, idza afdha ahadukum biyadihi ila farji laisa dunaha hijab wala satrun faqad wajaba alaihil wudu. Bila memegang seorang kamu tangannya ke kemaluan,
ditempelin, kagak ada penghalang, wajib wudu. Kalau wajib wudu berarti wudunya batal. Begitu, wudunya batal. Singkatnya, memegang kemaluan manusia dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari. Tadi tuh indat tibakir rohaten, diadu dua telapak tangannya tuh, kayak gitu cara ngeceknya. Kalau jari begini diadunya, kalau telapak tangan begini, yang kelihatan enggak membatalkan, yang kagak kelihatan membatalkan. Begitu. Ini rumus di dalam aturan berwudu. Begitu. Cuman kalau megang telur sunat wudu lagi. Wudu enggak batal, tapi sunat wudu. Begitu. Kenapa? Main di pinggir jurang, khawatir nyebur ke jurang, maka sunat megang telur wudu, tapi tidak membatalkan, tidak wajib wudu karena tidak membatalkan. Jadi yang disebut kemaluan tu zakar, telur jangan dihitung. Kalau dibuang namanya kebiri, gitu. Kambing kebiri, itu telurnya dibuang, bukan dakarnya. Begitu, telurnya, begitu. Yang kayak begitu. Udah segini aja. Wallahualam bishawab. Ada yang ditanya dari materi naluran, silakan.